konselor dan juga pekerja sosial. Ya. Apa yang membedakan antara konselor dan pekerja sosial? Sebetulnya pada proses peran dan tanggung jawabnya, pekerja sosial lebih kepada manajer kasus di dalam penanganan persoalan korban narkotika secara profesional, karena mereka berlatar belakang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Dari mulai tahapan pertolongan di profesi kami, mulai dari intake proses sampai dengan terminasi. Jadi ada tahapan-tahapannya, dan 1-2 tahapan itu tidak boleh diabaikan, karena nanti akan, kalau di istilah kesehatan atau kedokteran, menjadi malpraktek. Itu yang harus dipertanggungjawabkan secara profesi. Baik. Dan pekerja sosial tersebut juga harus tersertifikasi secara profesional. Baik. Sedangkan konselor edik mereka sebagai pendamping dari jam ke jam, hari ke hari, waktu ke waktu, melihat bagaimana perubahan sikap mental perilaku si klien, karena berbeda. Ya. Artinya pada saat 1, 2, 3 hari ini dia kondusif bagus. Baik, tapi harus dia bisa klik ya. jatuh lagi. Baik, sudah ada penelpon kembali. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Nia di Sulawesi. Selamat malam, Bu Nia. Silakan. Ya, selamat malam. Silakan. Selamat malam. Begini Bu, kalau kita sudah tahu misalkan suami kita pengguna gitu, yang jadi permasalahan kita bingung harus gimana caranya gitu. Kita sudah nasihati, sudah kasih tahu, tapi susah juga lepasnya, temannya selalu datang ke rumah dan menawarkan. Posisi saya tuh sebagai istri, saya bingung harus gimana, sementara saya juga takut gitu. Jadi gimana ini, harusnya saya kemana juga dan harus gimana gitu jalan keluarnya. Baik. Itu saja Bu, makasih. Ibu Nia sudah pernah mencoba melapor ke IPWL Bu, atau institusi penerima wajib lapor yang ada di wilayah Sulawesi? Belum, karena saya takut. Belum ya, karena belum tahu. Baik, nanti akan dijawab langsung di sini. Terima kasih Ibu. Iya, silakan mungkin langsung dijawab bagaimana, apa yang harus dilakukan. Ia sudah tahu anaknya menggunakan narkoba, tapi tidak tahu harus bagaimana. Baik, selamat malam Bu Nia. Ibu Nia sudah cukup bagus memahami tentang kondisi dari anggota keluarga yang terdampak narkoba. Saran kami segera lapor ke IPWL, baik IPWL di bidang kesehatan maupun di bidang sosial. Kalau misalnya yang bersangkutan sudah melapor, nanti maka mereka akan mendapatkan kartu IPWL, akan terdaftar dan diregistrasi mendapatkan kartu IPWL. Kartu IPWL ini akan berguna sebagai dia dijamin untuk diproses rehabilitasi. Tadi ada 118 IPWL di seluruh Indonesia. Betul. Di Sulawesi juga sudah ada berarti? Sudah ada. Nanti bisa kami atau bisa hubungi kami saja ke 171. Nanti biar operator kami nanti memberikan informasi cukup jelas tentang lokasi terdekat dengan Ibu Nia. Ya, karena tadi juga nggak jelas juga Sulawesi mana. Iya, betul. Tadi juga belum disebutkan Sulawesi mana ya. Tapi ada juga rehabilitasi berbasis masyarakat. Apa bedanya panti narkoba dengan rehabilitasi berbasis masyarakat? Ya, rehabilitasi berbasis masyarakat itu diinisiasi dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Lalu kemudian mereka membuat suatu kekuatan yang disupport oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, bagaimana mereka melakukan pencegahan di tahap awal. Melakukan pencegahan, lalu kemudian sistem rehabilitasi mereka sebetulnya belum mumpuni, sehingga pada proses akan melakukan rehabilitasi, melakukan proses referral kepada lembaga IPWL tersebut. Karena kalau di masyarakat memang terlalu banyak kendala, faktor yang mempengaruhi cukup kuat, sehingga setelah terjadi pendataan, identifikasi tentang di wilayahnya sudah ada beberapa orang, lalu kemudian mereka nanti melakukan referral ke lembaga-lembaga yang memang sudah dipercaya untuk melakukan rehabilitasi itu sendiri. Pak Hari mungkin mau menanggapi tadi dari Ibu Nia. Ya, begini, jadi memang akses informasi kan nampaknya belum bisa diperoleh kan oleh Ibu Nia gitu. Sebetulnya kan katakanlah IPWL terdekat yang misalkan rumah sakit, ya memang juga rumah sakit kan tidak semua juga diberi status sebagai RSKO gitu kan, dan IPWL. Tetapi paling tidak lewat IPWL kesehatan itu bisa mendapatkan informasi lebih jauh. Nah, IPWL yang ada kami sedang telusuri nanti di sekitar Sulawesi, tapi call center 171 itu bisa membantu, atau langsung ke Direktorat Pelayanan Rehabilitasi Narkoba
Itu 021 31 00 341. Baik. 021 31 00 341. Itu Baik. bisa mendapatkan informasi lebih lengkap gitu. Termasuk juga yang upload dari Android itu. Ya, baik. Ya, Sudah yang ada fitur penelpon lagi, Indonesia Pak. Kita sapa lagi. Darurat Narkoba. Iya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Silakan Bapak atau Ibu. Halo. Ya, terputus. Mungkin tanggapan dari Mas Ale tadi, mungkin gini, bagaimana kalau Ibu Nia tadi sudah berhasil mengenali bahwa anggota keluarganya ada yang terpapar narkoba. Tapi bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengenali seseorang ini sudah terpapar narkoba? Itu ciri-cirinya apa? Itu satu. Kalau ciri-ciri tergantung zatnya ya Mbak, tergantung zatnya. Kalau yang lebih populer ada namanya personality addictive, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Beni. Mulai bohong, mulai manipulatif, mulai kompulsif, maunya buru-buru, dan terjadi perubahan yang tidak biasa daripada yang biasa dilakukan. Tetapi bisa dinyatakan dia menjadi penyalahguna narkoba apabila urine test sebetulnya. Kalau hanya terjadi perubahan perilaku belum tentu karena dia menggunakan zat narkoba. Tapi kalau itu sudah diketahui bahwa memang dia adalah penyalahguna narkoba dan ibunya mendapatkan kesulitan akses, bagaimana paling tidak kita gembira ya ada orang tua yang akhirnya mengungkapkan bahwa oh ya anak saya bermasalah, itu kita apresiasi untuk Ibu Nia. Dan di dalam proses rehabilitasi ini dua, ada yang secara volunteer. Jadi kalau misalnya saya karena lihat keluarga saya pakai kalau masuk rehab dulu tahun 90-an itu kan tidak tempat rehab yang free atau tidak berbayar itu kan tidak ada gitu. Dulu kan berbayar. Sekarang rata-rata gratis ya? Sebetulnya tidak gratis ya, tapi nol. Artinya begini, karena program rehabilitasi itu tidak bisa diukur dari nilai rupiah, tidak bisa diukur dari nilai rupiah. Pada prinsipnya sekarang kami gembira pemerintah punya concern khusus terhadap penanganan bahaya penyalahgunaan narkoba, karena khawatir nanti diprotes lagi sama orang gitu, merugikan negara gitu dan lain-lain gitu kan, itu penyakit yang dibuat sendiri gitu, itu banyak hal yang bisa terjadi. Jadi artinya apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kami mengapresiasi. Tapi memang tidak bisa diukur oleh rupiah, ya oleh rupiah. Itu aja. Tapi gitu, setidaknya kan akses untuk rehabilitasi lebih itu mudah, sekarang ini lebih mudah, lebih banyak dan lebih merata ya jangkauannya. Betul, gitu ya. Betul. Ya, baik, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Yazid dari Lubuk Ruso, dari Jambi. Baik, silahkan Pak Yadi dari Jambi. Iya. Ya, silakan Pak. Selamat malam Bu. Selamat malam Bapak. Silakan Pak. Ya, begini Bu, masalah narkoba. Ini kalau di Jambi ini sekarang bukan hanya narkoba yang dikonsumsi oleh orang dewasa Bu. Ya. Tapi sekarang ini lim ibon juga sudah dipakai oleh anak-anak Bu. Jadi kalau menurut masukan dari saya, itu lebih bagus Bu, itu pemakai narkoba itu dihukum mati Bu, jangan pengedar aja dihukum mati Bu. Ya, baik Pak Yazid. Ya. Ibarat sekarang ini kan orang merokok. Kalau rokok ini masih ada jual, masih ada orang yang merokok Bu. Tapi kalau jualnya nggak ada, siapa yang mau beli? Tentu rokok ini bakal nggak ada yang jual Bu, gitu. Baik, artinya selama ada permintaan, jadi masih ada supply gitu ya, supply and demand. Nah iya Bu. Ya, baik. Jadi Pak Yazid. Gini Bu, ini semua tergantung di pemerintah Bu. Kalau pemerintah mau duduk bersama Bu, putuskan permasalahan ini bersama, ini bisa diselesaikan Bu. Tapi kalau yang pengedar aja dihukum mati, ini sampai kiamat pun tidak bakalan selesai nih Bu. Efek jerahnya nggak ada Bu. Baik Pak Yazid, gitu. Terima kasih masukannya. Nanti akan ditanggapi oleh tiga narasumber kami ya. Silahkan Pak Hari, Pak Beni dan juga Mas Ale. Ya, hukuman mati, hukum positif di Indonesia untuk pengguna tidak ya. Karena Undang-Undang 35 sudah jelas itu tentang narkotika. Tapi secara prinsip kan untuk pemberantasan narkoba ini ada aspek supply, penyediaan, kan ada aspek permintaan gitu. Nah, bagaimana itu mereduksi secara serius untuk
masuknya peredaran narkoba. Ini sudah tentu pihak kepolisian, pihak BNN yang melakukan berbagai upaya penindakan itu harus terus ditingkatkan. Tapi dari aspek bagaimana mengurangi permintaan, ini memang ada pendekatan security, tapi jangan lupa ada pendekatan kesejahteraan. Nah, pendekatan kesejahteraan inilah yang dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Tadi pendekatan security pada aspek demand itu apabila pengguna tapi sekaligus juga pengedar. Sehingga memang kena dua-duanya itu. Ada pengedar tapi tidak pengguna. Tapi umumnya ya terdeteksi yang pengguna, ada diantaranya yang pengedar juga. Nah, ini kalau seperti ini ya dia harus direhab dan juga dia harus mengikuti proses hukum. Tapi yang penting untuk rehabilitasi, kita harus memikirkan juga bahwa apalagi pada kelompok usia muda, mereka ini korban gitu dari situasi. Jadi jangan dilihat sebagai musuh, justru mereka itu dilihat sebagai korban yang harus diberikan bantuan, diberikan pertolongan, dirangkul, diberikan empati ya, sehingga mereka tidak menjauhi dari komunitas. Karena yang sebetulnya penelitian WHO kan semakin tinggi stigma yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengguna narkoba, semakin tinggi peredaran narkoba. Saya memikirkan kenapa kok ada korelasi positif. Oh, ternyata ya kelompok-kelompok yang sudah menjadi pengguna kalau dijauhi oleh masyarakat, maka dia akan withdrawal, jadi eksklusif. Dia akan membentuk peer groupnya sendiri. Disitulah mereka akan menyebarluaskan perilaku untuk pengguna narkoba ke peer groupnya. Makanya pertemanan kan sangat tinggi persentasenya dari berbagai apalagi riset. kalau kita melihat jumlahnya saat ini 5,1 juta pengguna. Ya, nah itu makanya itu dengan adanya di usia-usia produktif. IPWL itu kan memberikan akses. Jangan takutlah para pengguna, ayo datang ke IPWL. Ada konsultasi yang diberikan juga akses melalui 171. Kita ada berharap para pekerja sosial. tentu ketika rehabilitasi ini berjalan dengan baik, kita berharap generasi muda ini akan terselamatkan gitu ya, Pak ya. Dan sesuai dengan semangat pemuda melawan upaya rehabilitasi sosial itu bukan hanya katakanlah bekerja di hilir, tapi dengan rehabilitasi yang para pengguna itu otomatis juga akan menyetop peredaran yang dilakukan oleh pengguna. Itu kan kira-kira begitu ya Pak Ali ya, yang recovery person paham betul. Saya melihat Mas Ali ini punya semangat melawan narkoba yang luar biasa ya. Nah, sebagai recovery person dan juga mungkin punya komunitas teman-teman yang juga sesama recovery person, apa sih upaya nyata yang dilakukan oleh teman-teman recovery person ini dalam mencegah penggunaan narkoba yang semakin meluas? Sebetulnya masih sedikit dan kecil sekali peran kami untuk sumbangsi terhadap bangsa ini. Kalau diukur bukan, ini memang faktanya. Makanya kami mengajak seluruh elemen masyarakat ini untuk sama-sama mengorganisir kebaikan supaya mengalahkan kejahatan yang terorganisir. Kami upayanya cukup buat kami juga agak perlu dukungan banyak. Salah satunya adalah kami recovering person punya program namanya Gerakan Cukup Gue. Jadi semua mantan penyalahguna narkoba yang sudah bertobat dan berobat ikut serta untuk mensosialisasikan kepada yang belum untuk jauhi narkoba gitu. Cukup gue aja, gue yang telat nikah, gue yang telat sekolah, gue yang nggak dapat pekerjaan, gue yang punya penyakit HIV, gue yang hepatitis, gue yang ini. Lo nggak usah, lo tetap ganteng, tetap cantik, tetap pintar, tetap berprestasi. Jadi gerakannya Cukup Gue. Dan kami juga mengajak di perannya orang tua ini juga membentuk sebuah komunitas namanya Forum Komunikasi Family Support Group nasional, bahkan sudah ada lebih banyak daripada IPWL ya. Sudah 33 provinsi. Jumlahnya sampai sekarang tidak bisa dikatakan pasti, tapi sudah di angka ribuan ya, ada 1.000 lebih. Karena memang orang tua untuk mau secara sukarela terlibat di kegiatan ini kan juga banyak faktor kan, banyak faktor yang malu, takut, dan kegiatan apa yang dilakukan dalam parenting banyak group ada yang tiga hal yang dilakukan di dalam kegiatan family support group ini. Yang pertama adalah family therapy, tentunya memberikan terapi kepada keluarga juga, karena kalau orang di dalam keluarga itu ada salah satu anggota keluarganya yang menjadi penyalahguna narkoba, otomatis orang di sekitarnya pun sama ikut-ikutan sakit, disebutnya codependency. Nah, itu perlu segmen tersendiri kita membahas itu kan. Yang kedua adalah family sharing, di mana orang tua itu cerita untuk saling menguatkan. Jadi
Misalnya saya anak 1 pakai narkoba, nanti ibu atau keluarga yang lain bilang, Bu, saya anaknya 3 gitu. Yang 1 langsung bersyukur gitu kan. Jadi itu ada namanya family sharing. Dan yang ketiga adalah family edukasi. Jadi di mana keluarga itu diberikan edukasi juga bagaimana supaya keluarga paham menangani, paham bahaya, paham supaya mencegah juga gitu. Dan saya sangat setuju dengan Pak Yazid tadi bahwa yang harus dilakukan adalah bagaimana yang membutuhkan narkoba ini berkurang supaya yang jualan tidak ada. Ya. Kalau saya bisa bilang bahwa justru pemerintah dengan programnya 100.000 pecandu direhabilitasi itu untuk mengurangi permintaan itu. Ya. Makanya didukung itu. Tapi saya kurang setuju kalau pecandu dihukum mati gitu ya kan. Ya. Kalau pecandu dihukum mati, Pak, bayangkan 5,1 juta jiwa yang usia produktif mati semua, dihukum, terus nanti negara ini siapa yang meneruskan, kan begitu. Jadi ayolah kita sama-sama sekarang sudah mulai tidak saling menyalahkan, tetapi sama-sama memberikan solusi, untuk kebaikan bangsa kita ini gitu. Sayang bangsa yang besar ini kalau dihancurkan gara-gara narkoba gitu. Ya. Tapi sebagai recovery person, Mas Ali sepakat bahwa memang bandar dan pengedar narkoba ini harus dihukum mati. Bandar saya pribadi, kalau saya pribadi kalau saya lihat bandar itu kebanyakan tidak menggunakan narkoba, bandar besar ya, karena dia tahu betul bahaya dari itu. Sama kayak orang jual misalnya gorengan atau makanan apa yang dia salah gunakan, kan dia nggak makan kan, dia jual ke orang hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi dia. Aspek bisnisnya ya. Betul, karena kan luar biasa kan kalau dari jumlah total peredaran uangnya cukup besar di situ. Artinya bandar itu sudah merugikan begitu banyak orang. Satu orang itu mengakibatkan kurang lebih sekitar jutaan sekarang menjadi penyalahguna narkoba, dan setiap harinya kemarin dilansir ada sekitar 50 orang yang meninggal. Saya juga belum tahu persis apakah 50, apakah lebih, apakah kurang, saya tidak tahu. Tapi paling tidak memang banyak orang yang meninggal juga diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba. Artinya dia sudah membunuh begitu banyak potensi sumber daya bangsa ini. Kalau dia dihukum mati, rasanya kalau satu orang mati nggak masalah ya, daripada ratusan atau ribuan orang yang nanti meninggal. Tapi kalau untuk penyalahgunanya atau korban penyalahguna narkobanya, saya sepakat sama Pak Hari, harus tetap direhabilitasi. Baik, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita malam hari ini. Saya ingin minta mungkin kata kunci atau closing statement dari Bapak bertiga terkait dengan tema kita malam hari ini. Silakan Pak Hari. Ya, karena ini Sumpah Pemuda, ya dulu kan deklarasinya kami Putra Putri Indonesia bertanah air satu, ya, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Bagaimana itu dideklarasi dalam era kekinian? Gitu. Misalkan kami Putra Putri Indonesia, ya anti narkoba, menghindari narkoba dan membebaskan Indonesia dari narkoba, sebagai sebuah menjadi satu untuk melawan narkoba. Baik. Pak Beni. Ya, saya pikir tentang semangat Sumpah Pemuda tentunya menjadi tanggung jawab kita, tapi bagi keluarga, bagi korban penyalahgunaan nafsa, saya pikir tidak usah malu, tidak usah takut, segera melapor ke IPWF. Jangan tunggu harus berhadapan dengan hukum. Ya. Segera lapor, karena itu minimal menjadi entry point, pintu gerbang untuk menyelamatkan diri dan memperbaiki diri demi kemajuan bangsa. Saya pikir itu. Baik. Mas Ali? Yang pertama saya harus bilang cukup gue saja, cukup kami saja yang dulu pernah menjadi penyalahguna narkoba. Dengan dampak-dampaknya sampai hari ini kami masih tanggung. Baik itu secara fisik, sosial, psikologis, dan spiritual. Dan yang kedua, saya coba mengajak semua elemen bangsa ini untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, terutama di dalam rumah. Gitu aja. Baik. Terima kasih Mas Ale, terima kasih Pak Beni, dan juga terima kasih Pak Hari atas perbincangan malam hari ini. Memang perang melawan narkoba ini sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini dari bahaya narkoba. Dan kalau meminjam istilah dari Bung Karno, Presiden kita yang pertama, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi kita berharap dengan program rehabilitasi bagi para pengguna narkoba ini, kita akan menyelamatkan generasi muda bangsa ini dan akan membawa Indonesia menjadi lebih maju ke depannya. Sekali lagi terima kasih, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab malam hari ini. Saya Herina Suherdi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.